A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat data perencanaan struktur gedung bagian 1.4, yaitu lebih detail lagi kepada bagian 1.4.5 tentang pengecekan dimensi hubungan balok dan kolom. Nah, ini teman-teman kita pelajari dulu. Nah, apa-apa saja jenis-jenis hubungan balok kolom. Jadi di struktur kita ini sebenarnya ada beberapa macam jenis hubungan balok kolom. Pertama di sini, bentar ya, kita coba dulu hilangin platnya. Oke, nah, yang pertama itu kita memiliki HBK atau jenis hubungan balok kolom yang berbentuk L gitu. Berbentuk L, kemudian berbentuk T. Ini L di sini, ini yang mana yang ini T. Kemudian ini ada X, jadi L T X. Tuh, kemudian ada juga yang letter I gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi, nah ini dia teman-teman. Nah, ini dia untuk jenis-jenis hubungan balok kolom yang ada pada gedung kita. Nah, perlu diketahui teman-teman, dalam pengecekan hubungan balok dan kolom ini kita lakukan pada setiap join. Kalau bisa dilakukan pada setiap join balok dan kolom yang memiliki dimensi yang berbeda. Nah, misalkan teman-teman ya, misalkan di sini kita memiliki balok yang ukurannya sama, yang berwarna orange nih. Nah, berwarna orange ini kita bilang ukurannya sama. Nah, maka di sini kita boleh melakukan penyederhanaan perhitungan gitu. Maksudnya gimana? Kita tidak perlu melakukan banyak perhitungan pengecekan hubungan balok kolom ketika dimensi daripada balok dan kolom tersebut sama gitu. Nah, namun lain cerita misalnya di sini nih, di sini itu ada balok yang berbeda misalnya. Balok yang berbeda. Misalkan seperti ini. Baloknya itu kita bilang, ini dia. Kita kasih balok anak lah. Kita kasih balok anak. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini berarti dia memiliki perbedaan dimensi. Yang satunya di sini besar, yang satu sini lebih kecil. Nah, pada umumnya kalau kita menggunakan dimensi elemen yang lebih besar, pengecekan kontrol HBK atau dengan menggunakan dimensi balok yang lebih besar itu lebih oke gitu, lebih memadai gitu dalam pengecekan. Kenapa? Karena biasanya elemen yang lebih besar itu yang menjadi poin utama untuk melakukan pengecekan. Nah, namun tidak menutupi pula dimensinya untuk kita cek semua gitu. Nah, selanjutnya untuk pengecekan sendiri di sini ada dua arah ya teman-teman. Untuk arah X di sini arah X dan arah Y. Tuh. Nah, jika dimensi kolomnya itu juga memiliki panjang dan lebar itu berbeda, itu juga kita cek dalam sistem dua arah gitu, dalam dua arah. Jadi arah X kita cek berdasarkan dimensi ini, dan sistem arah Y juga kita cek gitu. Nah, bisa jadi untuk baloknya kolomnya sendiri itu memiliki ukuran yang berbeda gitu. Jadi ketika kita ngecek lagi ya kita melakukan dua kali pengecekan, arah X dan arah Y. Itu dia. Nah, sekarang timbul pertanyaan gitu. Bang, kenapa kita harus melakukan pengecekan hubungan balok dan kolom, atau seberapa pentingkah pengecekan tersebut untuk dilakukan? Nah, kan kita sudah memiliki dimensi balok dan kolom yang sudah sesuai gitu di perhitungan-perhitungan yang sebelumnya gitu. Kenapa lagi kita harus melakukan pengecekan? Kan sudah sesuai dengan standar minimum gitu kan. Timbul permasalahannya. Nah, sekarang kalau kita bilang seberapa penting dan seberapa
harusnya kita mengecek itu harus sangat penting gitu dan sangat harus. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita melakukan analisis balok dan kolom ini aman gitu sesuai dengan standar minimum, namun ketika dia sudah bertemu di apa namanya di satu titik, ternyata itu hubungan balok dan kolomnya nggak memadai gitu, dimana bisa jadi ukuran baloknya ini sama dengan ukuran kolom tuh, misalkan seperti ini misalkan ya, misalkan contohnya kasus seperti ini kita coba buat sama gitu, 500. Oke. Nah. Oke, nah misal seperti ini. Nah, misalkan nanti ketika kita buat analisisnya tuh, oh bang kita pertama udah oke nih. Nah, udah oke untuk baloknya itu lebih kecil ketimbang kolomnya. Nah, ternyata ada terlewati ada satu balok atau jenis balok yang sama ukurannya dengan ukuran kolom. Nah, ini yang harus kita tinjau nih. Yang ini item-item seperti ini yang tidak boleh sampai terjadi gitu. Kenapa? Karena kok konsep daripada analisis perencanaan struktur batuan bertulang tahan gempa itu salah satunya adalah di mana direncanakan untuk kolom itu lebih kuat daripada balok. Itu dia. Kolom lebih kuat 1,2 kali daripada balok. Itu. Nah, sehingga balok di sini harus lebih kecil untuk mencapai konsep seperti itu salah satunya adalah untuk menjamin bahwasannya dimensi balok itu lebih kecil daripada kolom gitu dia. Karena kalau misalnya sama dikhawatirkan kekuatannya pun enggak sama. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melakukan seperti itu, maka kita harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Tuh, baik lagi kita peraturan. Nah, peraturan sendiri itu tetap sama, itu masih SNI 2847 tahun 2013. Nah, sekarang kita masuk pembahasan. Untuk pengecekan analisis hubungan balok dan kolom, nih kita baca dulu permulaannya. Setelah diperoleh dimensi balok dan kolom, maka selanjutnya dilakukan pengecekan dimensi hubungan balok dan kolom menggunakan SNI 2847 tahun 2013. Adapun pasal yang digunakan adalah sebagai berikut. Itu dia. Jadi kita mengacu kepada SNI 2847 tahun 2013. Nah, pasal yang mengatur adalah pasal 21.5.1.4 tuh. Yaitu tentang lebar balok yang harus lebih kecil daripada 0,75 sisi kolom. Itu dia. Kalau kita cek lagi di gambar. Nah, maksudnya itu apa? Ini dia, lebar balok ini tidak boleh lebih besar atau sama seperti kolom dengan dimensi 0,75 dari sisinya, gitu, dibatasi. Nah, misalkan di sini ukuran kolomnya 100 cm, kita bilang 100 cm panjang dan lebar ya. S tuh sini apa? Sisi kolom kita bilang kenapa segini? 100 cm. Nah, kemudian 0,75 berapa? 0,75 sisi kolom. Maka nilainya adalah 75 cm. Nah, jadi lebar balok ini tidak boleh lebih besar daripada atau sama seperti 75 cm. Tuh. Nah, itu dia sistem mudahnya. Nah, selanjutnya apa? Pasal yang kedua adalah pasal yang mengatur tentang pasal 21.7.2.3 yang mengatur tentang sisi kolom juga. Ini sisi kolom ya. Kalau tadi sisi balok, sekarang sisi kolom yang tidak boleh yang harus lebih besar. Maaf. Sisi kolom ini harus lebih besar daripada 20 kali diameter besi utama balok. Nah, kalau tadi yang diatur adalah sisi balok nih. Nah, sekarang adalah sisi kolomnya. Itu. Sisi kolom pada arah yang ditinjau gitu. Jadi kalau teman-teman itu ninjau arah X, maka X yang kita hitung. Karena di sini sama, maka ya udah nggak ada masalah gitu. Jadi kalau misalnya di sini arah X dengan arah Y itu berbeda, maka kita 2 kali hitung. Nah, tadi kalau misalnya dihitung yang diatur adalah sisi balok, nah sekarang sisi kolom. Nah, contohnya di sini, contohnya misalkan kita menggunakan balok. Bentar. Sebelum bahas contohnya, sekarang perlu diketahui. Nah, ini menurut saya secara pribadi, untuk pasal yang pertama ini adalah mengatur tentang batasan dimensi balok. Ya, batasan dimensi balok yang tidak boleh lebih besar pada kolom. Nah, yang kedua ini adalah batasan tentang dimensi kolom yang harus lebih besar daripada 20 kali diameter tulangan balok. Yang tujuan ini adalah untuk
memastikan atau minimalisir kemungkinan terjadinya penumpukan tulangan pada daerah sambungan balok dan kolom. Itu dia. Nah, maksudnya gimana? Ini penumpukan tulangan. Nah, kita tahu bahwasannya ketika balok itu dipasang, di sini akan memiliki tulangan arah X dan tulangan arah Y. Nah, kalau misalnya ketika tulangan ini bertemu dan dimensinya terlalu kecil untuk di kolom, nah bisa jadi di sini nanti tulangannya itu bakal mempet gitu, bakal dempet, bakal rapat gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika rapat itu waktu dicor betonnya itu tidak merata penyebarannya, tidak merata pengecorannya, sehingga dapat mengakibatkan penurunan mutu dan kecacatan dalam pengecoran. Itu dia. Jadi itu yang apa namanya pasal itu itulah fungsi daripada pasal tersebut mengatur. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis HBK. Nah, untuk analisis kontrol geometrik balok dan kolom dilakukan sebagai berikut. Pertama, kita buat dulu tabel rekapitulasi baloknya secara sederhana. Nah, jadi secara sederhana seperti yang sudah dibahas tadi di analisis balok di sini. Si balok ya. Bahwasannya rekapan data ini kita masukkan ke dalam tabel di cek HBK gitu. Kalau lantai atap ukurannya 300 kali 500 dan sedangkan lantai 2 sampai 4 itu ukurannya 350 sampai 500. Nah, maaf, 350 untuk lebar balok dan 500 untuk tinggi kolom. Nah, selanjutnya untuk rekapitulasi kolom dari lantai 1 sampai 4 itu sama ya. Sama-sama 500 itu di sini. Nah, selanjutnya apa? Kita cek lagi di sini menggunakan pasal di atas. Nah, satu contoh analisis kontrol hubungan balok lantai 2. Nah, jadi kita ambil di sini HBK lantai 2 nih. HBK lantai 2 kita ambil sini aja dulu, sama ya dimensinya. Nah, jadi untuk HBK di sini kita ambil untuk contoh adalah HBK yang memiliki bentuk letter L, letter T dan letter X gitu. Jadi 2, sedangkan letter ini nggak kita ambil karena untuk dimensi itu sama gitu. Jadi lebih banyak yang di sini. Nah, lanjut. Jika diketahui untuk diameter rencana besi tulangan utama itu punya balok adalah 14 mm. Nah, jika teman-teman belum mengetahui nih, Bang, saya belum tahu nih diameter tulangan balok saya. Nah, silakan teman-teman untuk mencoba menggunakan diameter 14, 16 atau 19 atau 22. Silakan, nggak ada masalah. Nah, ketika itu terjadi perubahan ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa untuk terjadi perubahan di akhir karena ini masih data perencanaan awal gitu. Nah, selanjutnya jika diketahui juga lebar balok lantai 2 itu 350 dan lebar kolom lantai 1 itu 500. Nah, kita lakukan pengecekan berdasarkan pesertaan pertama. Nah, di sini untuk 0,75 lebar kolom maka menghasilkan 375 mm. Nah, jadi di sini 500 dikali 0,75 menghasilkan 375. Nah, kita cek nih untuk lebar kolom berdasar dengan dimensi 350. Ternyata untuk hasil pengecekan yang pertama itu memenuhi syarat, teman-teman. Di mana lebar balok lebih kecil daripada 375 mm lebar kolom. Nah, selanjutnya yang pengecekan kedua menggunakan rumus 20 kali diameter utama, maka dimensi kolom itu harus besar daripada 280 gitu. Jadi 20 kali 14 mm maka menghasilkan 280. Jadi sisi kolomnya 500, maka 280 lebih kecil daripada 500 mm dan ini sudah memenuhi syarat gitu. Daripada syarat minimum lebar kolom. Nah, selanjutnya hasil dari pengecekan HBK lainnya kita lihat atau kita masukkan perhitungannya ke dalam bentuk tabel gitu. Jadi teman-teman kalau bisa nih setiap perhitungan itu harus ada tabel gitu. Kenapa? Karena biasanya perhitungan itu akan memiliki jumlah peranakan yang banyak gitu. Jadi beranak pinak gitu. Kalau misalnya kita hanya menggunakan perhitungan secara uraian seperti ini akan menghasilkan lebih banyak lembar kertas atau lebih banyak lembar sheet Excel gitu. Jadi langkah lebih mudahnya dan lebih simpelnya kalau kita masukkan dalam bentuk sebuah tabel gitu. Jadi di sini contohnya yang lantai 2 tadi, lebar balok kita inputkan, lebar kolom masuk kita inputkan, parameternya sudah oke, kita linkkan semua di sini, lalu kita masukkan dalam rumus sehingga dia langsung ada penjelasan tentang keterangannya, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu dia. Nah, seperti itulah cara kita dalam menentukan dan pengecekan dalam melakukan pengecekan hubungan balok dan kolom.
Nah, jadi ini contoh tadi gambarnya. Jadi kita tandain untuk item mana yang akan kita lakukan pengecekan. Itu dia. Jadi di salah satunya di sini letter X itu di bagian item tengah, letter T itu bisa di pinggir tepi ya. Kemudian letter L di sudut. Itu dia sudut. Nah, sebenarnya nggak apa namanya? Nggak selamanya dia letter X paling besar itu 4. Bisa jadi nanti ada letter 5, letter 6 tuh. Jadi ini tergantung daripada apa namanya geometrik strukturnya tersebut. Tuh. Jadi semakin banyak jenisnya semakin banyak pula perhitungannya. Jadi kalau misalnya nanti lantai 2, lantai 3 itu berbeda dimensi baloknya, maka kalian harus melakukan pengecekan pada setiap item gitu, item joinnya. Jangan sampai nanti kita lewat tuh. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, bagaimana cara kita mengatasi masalah ketika ternyata balok kita atau dimensi kolom kita atau dimensi baloknya nggak sesuai dengan pengecekan HBK gitu. Contohnya di sini apa namanya? Lebar baloknya di sini 400. Tuh, 400. Nah, di sini lebar balok langsung tidak memenuhi syarat gitu. Langsung tidak memenuhi syarat daripada ketentuan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jika di pasal pertama itu tidak memenuhi syarat, maka kalian diwajibkan atau disarankan keras untuk melakukan analisis dimensi awal ulang gitu. Jadi kalian lakukan dimensi awal ulang. Bisa jadi kalian besarin apa namanya kolomnya atau kalian kecilin baloknya. Nah, selanjutnya kalau misalnya di yang kedua nih pengecekan yang kedua kalian tidak memenuhi syarat. Nah, contohnya di sini kita pakai diameter besi 25. Tuh. Lebar balok nggak memenuhi syarat gitu karena sudah sama dengan lebar kolom gitu kan. Lebar kolom. Nah, jadi ini nggak memenuhi syarat. Nah, bagaimana kita cara menanggapinya gitu. Jadi ketika kita bilang Bang, ini kan lebar peraturan kedua ini kan mengatur tentang penumpukan tulangan tadi Bang bilang di awal kan. Itu membatasi bahwasannya jangan sampai nanti ada terjadi penumpukan tulangan di join kolom dan balok. Nah, jadi kalau misalnya tips and trick, jadi ini bukanlah sebuah ketetapan, tapi ini adalah sebuah hal yang biasa saya dapatkan berdasarkan percobaan dan hitungan. Bahwasannya ketika kita analisis struktur gedung, ini struktur gedung yang sederhana, yang beraturan, ya, ingat ya pesertanya, yang beraturan, yang memiliki keseragaman beban, yang memiliki keseragaman dimensi, yang memiliki beban yang tidak terlalu besar untuk ditahan, itu biasa menghasilkan tulangan yang lebih sedikit gitu, lebih sedikit daripada yang tidak beraturan atau beban yang lebih besar gitu. Nah, sehingga ketika pengontrolan cek HBK ini tidak memenuhi syarat, ya saya lanjutkan aja itu nggak masalah gitu. Misalnya kayak gini, sisi kolom sisi kolom tuh 500. Nah, ya udah saya lanjutkan nih. Ini saya walaupun dia tidak memenuhi syarat, saya tetap melakukan analisis. Lanjutkan ke tahap analisis. Kenapa? Karena bisa jadi gitu. Bisa jadi tulangannya itu tidak banyak gitu. Jadi lebih sedikit. Jadi ketika dia bertemu itu masih aman-aman aja tuh. Nah, itu berdasarkan hasil pengalaman yang sudah saya dapatkan. Nah, namun lain halnya misalnya kan ketika kalian bilang, Bang, ini Abang langsung masuk aja ke tahap analisis walaupun di bagian kedua ini tidak memenuhi syarat. Nah, ternyata rupanya ada beberapa balok yang memang dia jumlahnya tulangan banyak. Itu bagaimana? Ya, kita terpaksa ulang balik gitu. Kita besar lagi dimensi baloknya. Tuh. Jadi ini untung-untungan nih. Itu yang saya maksud nih. Untung-untungan. Jadi kalau misalnya dia banyak tulangannya ya terpaksa kita besarin dimensi kolomnya gitu. Jadi jangan dipaksain gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti di lapangan Bang, saya ada lihat di lapangan bahwasannya seperti ini, dimensi baloknya sama, dimensi kolomnya sama, tulangannya rapat tuh gimana? Nah, itu sebenarnya tidak disarankan, tidak dianjurkan gitu. Harus dilakukan perbaikan atau perkuatan. Itu dia. Nah, jadi untuk materi tentang penjelasan analisis cek hubungan balok dan kolom ini, kita sudah selesai membahas. Nah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan chat di lewat alamat Gmail tukangsipil01@gmail.com. Tuh. Jadi
Jangan sampai kalian chat ke tukang pos, ini bakal nggak nyampe. Oke. Itu aja. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau jika ada kesalahan dalam penyampaian atau yang kurang berkenan, saya minta maaf. Itu dari saya. Dan jika ada kelebihan dan kebaikan yang didapat dari teman-teman, itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.